Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Bahagia sekali saya bisa hadir pada saat ini. Allah memperjuangkan kita dalam limpahan nikmat karunia yang tiada hingga. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diperjuangkan dalam rangka saling nasihat dan nasihati. Tadinya saya ingin membahas tentang nikah, tapi tadi malam dalam perjalanan di sini hati saya ingin kita mengajak kita dalam 21 ayat dari Al-Quran. Kita pagi hari ini, siang hari ini kita akan bercermin dengan kata-kata mutiara yang Athaillah. Mungkin ada baiknya karena memang di siang hari ini panjenengan capek, tapi sengaja dari pagi sampai sore ini capek. Kalau ngaji hikam itu memang kajian rasa, nanti kayak di untuk belajar. Jadi dalam perjalanan saya nggak tahu hal ini kok tidak tahan untuk membicarakan tentang satu ayat Al-Quran di surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mungkin insyaallah kita akan menanggapi satu ayat ini dan untuk bertermin untuk perbaikan diri kita secara pribadi dan secara jamaah. Sebetulnya saya sudah sampaikan kepada Ustaz Abidi, Ustaz Ali, Ustaz Jabal, saya tidak hati saya tetap komit, tetap sepenuhnya mendukung. Saya berdoa, saya mendukung dengan tazkiyah. Tidak usah terlalu repot-repot menghadirkan saya, karena di Malang ini ahli hadis sudah ada, ahli Quran sudah ada, ahli pendidikan sudah ada. Tetapi beliau menginginkan saya tetap hadir, walaupun ini hari Kamis. Bukan terpaksa, saya senang, bukan terpaksa karena memang sudah komitmen dari awal. Saya katakan sepenuhnya saya akan mendukung, walaupun saya tidak hadir, walaupun saya di sana tetap kita bersama. Tetapi Allah mengizinkan kita bersama-sama di sini di doainnya dan bagiannya kita satukan untuk mentadaburi ayat ini. Ya sebetulnya tidak ada yang istimewa, dari saya tidak ada yang istimewa. Apa-apa sudah orang kampung. Tetapi ya karena Allah memerintahkan mentakdirkan kita untuk datang, maka kita akan membicarakan sesuatu dengan harapan Allah memberi hidayah, memberi bimbingan, memberi ilmu kepada kita. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang benar-benar ittisam berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan memberi hidayah. Insyaallah dengan inilah saya ingin mentadaburi ayat ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Tidak ada yang lebih menguatkan langkah kita, gerak kita, yang lebih bisa meluruskan perjalanan kita daripada kita merefleksi, bercermin kepada jejak laku Rasul. Mungkin ini karena bulan ini bulan Rabiul Awal, maka sangatlah elok, sangatlah bagus kita merefleksikan diri kita kepada baginda Rasul. Ayat ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayat ini, ayat 100
128. Ini kan pernah, kalau saya ingat di Ibnu Katsir pernah tidak akan terkodifikasi di Al-Quran waktu di zaman Khalifah Abu Bakar hasilnya. Karena para sahabat merasa ini tidak ada ini. Hanya satu sahabat Ubay bin Ka'ab. Menurut Imam Ahmad, Ustaz Ahmad dikatakan Ubay bin Ka'ab inilah yang menerima dua ayat 128 dan 129. Ini Ubay bin Ka'ab termasuk kafir, termasuk penulis Al-Quran. Maka 128 dan 129 surat At-Taubah menurut riwayat Ubay bin Ka'ab adalah ayat terakhir yang diturunkan, ayat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina al-isma'il bil mu'minina rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu hasbi. Mohon dicek nanti setelah ini, karena ini akan saya katakan juga. Mohon dicek di Ibnu Katsir. Ini Ibu BBK rawahu. Walaupun ada riwayat-riwayat lain ayat yang terakhir itu bukan ini, kayak Imam Nawawi di tibiannya ayat terakhir adalah wa'aku yauman turja'un nabi ilallah thumma tuwaffa kullu ma kasabat wa ulil tahun. Kata ini 9 hari sebelum wafatnya Rasul. Kalau al-yawma akmaltu itu dibaca jiwanya, itu masih jauh Rasulullah wafat di Rabiul Awal. Iwakilah rahmatullah, terlepas dari yang mana yang paling tepat, bukan itu masalah kita, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini kalam Allah yang sangat sempurna, yang meliput dari waktu al-mali, waktunya lampau, sekarang hal dan istiqlal, sekarang dan akan datang. Sejak penciptaan semesta, Adam, Nuh, dan seterusnya, sampai nanti akhir zaman diceritakan, sampai yaumul akhirah diceritakan, melingkupi seluruhnya. Maka Masya Allah, kalau kita lihat ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu untuk mengokohkan kita, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Yang ditodakum, ya sebetulnya kalau khusus sahabat memang kepada orang Arab. Dari anfusikum itu dari jenis kalian, manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Seperti kita, ya'kulu ta'am wa yamshi asfar, makan, yang minum, ya seperti kita. Artinya beliau merasakan apa yang dirasakan seperti kita. Beliau mengalami apa yang kita alami. Beliau manusia seperti kita. Kemudian beliau mengatakan, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat, aziz itu sangat berat, menimpa, menekan kepada beliau apa penderitaan yang kalian alami. Hatinya sangat terpanggil terhadap berbagai penderitaan pada masa itu, kejahilian, kebobrokan mental, kesesatan, kesyirikan, dan segala macam. Itu membuat beliau tidak bisa tidur, beliau tidak enak makan, akhirnya beruzlah. Hikam tentang uzlah sebetulnya. Kemudian beliau beruzlah berbuahir, tidak sehari 2 hari, tidak. Coba dibaca Sirah Nabawiyah, Wahidul Maktum. Kalau seingat saya umur 37 mulai bertahan di Wahid sampai umur 40, berarti 3 tahunan. Beliau menunjukkan perasaan tidak tega terhadap umat dengan berbagai macam ketimpangan dari berbagai macam kejahilian, kebodohan, kegelapan, kesyirikan, menekan.
sebut Pak, keluarganya juga saya, anaknya juga soalnya jadinya. Tapi tidak hanya tidur dengan itu semua, karena melihat penderitaan, melihat kebodohan kejadian umat. Maka ampun, harisun alaikum sangat. Hirsun itu rakus, sangat berkeinginan Pak. Hirsun aja udah rakus itu keinginan yang lebih. Kalau haris berarti sangat mubalagh, sangat menginginkan atas kalian keselamatan hidayah. Ilmu ini beliau terhadap orang-orang mukmin itu sangat terima kasih, sangat belas sayang, kasih sayang kepada orang mukmin. Alhamdulillah rahmatullah. Kalau kita lihat ini sesuatu yang sebetulnya apa yang ada di dalam hati beliau, dalam benak beliau yang tidak kelihatan dalam pandangan mata, tetapi menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang terlahir dari apa yang kita bisa lihat, ma'lohir akhlak beliau. Bagaimana kita bisa lihat kesabaran beliau yang luar biasa dalam menyelamatkan umat. Ditimpuki berdarah-darah, beliau tetap sabar. Ketika ditanya para malaikat, kalau kau menginginkannya Muhammad, kutimpakan kepada penduduk Taif dua jabalai, dua gunung. Masya Allah, dia tidak gitu, sabar. Justru tidak gitu. Aku menginginkan dari surga mereka terlahir orang-orang generasi-generasi mengimani kepada Allah. Mereka begitu kan tidak tahu. Masya Allah, kesabaran beliau, keteguhan beliau, pengorbanan beliau, pemberian beliau yang sangat tanpa ada persitan, khawatir fakir, khawatir anggur dan sama sekali. La yakhshal faqra, beliau tidak pernah takut fakir. Maka pemberiannya bagikan angin, menerpa kepada siapapun. Perjuangannya didukung dengan benda yang luar biasa. Masya Allah, itu tidak lepas dari kekuatan yang tidak tampak ini. Sebuah kepedulian yang luar biasa, keinginan yang luar biasa, dan belas kasih dan kasih sayang beliau. Kalau kita belajar hidrolis, kalau dipres hidrolik itu ya, air dipres kuat, kemudian dialirkan kapiler, maka bisa mengangkat air yang lemah itu, bisa mengangkat ratusan ton, tergantung kekuatan. Azizun alim ma'alim, azizun alim ma'alim, pres, dalam pres, kemudian harisun salurkan, haris menatap masa depan, bisa mengangkat beban yang besar, bisa mengangkat tugas yang besar, menyelamatkan dunia. Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu baginda Rasul. Tanpa pamrih, tanpa ada tanda siapapun, tak ada mau baca siapapun, dorongan dari hati untuk menyelamatkan umat dan keinginan keras untuk bagaimana umat ini bisa selamat. Dialirkan dengan sifat beliau yang rohani. Maka Masya Allah, sampai kenikmatan Islam kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan kenikmatan Islam. Ifafillah rahimakumullah. Kita bercermin dari ini, kita sebagai bagian dari penerus perjuangan baginda Rasul. Maka mari kita pelajari. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini, mari kita coba kita Insya Allah Bismillah. Jadi coba paradigma berpikir. Dalam melihat sesuatu itu kita harus berpikir holistik. Waktu itu bukan mencakup sebuah aspek saja, tetapi harus holistik. Allah menciptakan ada zahir, ada batin, ada yang tampak mata, ada yang tidak tampak dari mata.
mengajar dan sebagainya. Harus sempurna ketika dohir dan batin ini menyatu. Semua begitu. Kalau matematik ada real, binatang real, ada imajiner. Imajiner bukan tidak ada. Kalau di fisika ada materi, ada energi. Energi itu ada. 1 gram lemak berapa kalori kan gitu ya. Jadi itu ada. Yang dohir ada, tapi yang batin juga ada. Berpikir juga harus begitu. Dohir wa batinan. Dohir dan batin. Setiap amal ada niat. Niat nggak bisa dilihat oleh mata, tetapi itu sangat ikut dalam semua keyakinan, azam, perjuangan itu juga ada. Maka yang tidak tampak oleh mata ini pun sangat penting, bahkan penentu. Innamal a'mal. Maka setiap sesuatu itu harus terpadu, harus menyatu. Kalau saya katakan fakur itu yang mana, yang peci hitam, maka itu kepalanya fakur. Yang baik baju ini, maka ini baju badannya fakur. Tapi fakur sebetulnya siapa? Ya ini dan apa yang ada di dalam saya, apa yang dalam pikiran saya itu seperti itu, termasuk nyawa saya. Kalau nyawa saya nggak ada, maka itu namanya jasadnya fakur malik. Maka kalau panjenengan di sini, tapi perhatiannya hatinya di luar, maka itu sebetulnya setengah jiwa, cuma badannya saja. Maka saya ingat kita ini sepenuh hati, ya jasadnya, ya batinnya, ya dohirnya, ya batinnya. Mengajar juga sepenuh hati, memberikan materinya juga menyalurkan ruhiyahnya. Itu baru akan ada dobrakan, ada efektivitas, ada sebuah ketenagaan yang luar biasa yang bisa menggerakkan orang untuk berbuat baik. Kalau cuma materinya, Google pun begitu, lebih pintar dari kita. Apa-apa bisa kan? Insya Allah. Nomor lebih saja bisa. Tapi ininya, ya, ruhaninya, entitas keikhlasan antum, sebuah antum, itulah yang sangat diperlukan. Entitas. Masya Allah, anda berpikir secara komprehensif, lahir dan batin. Saudara-saudara sekalian, betapa luar biasanya dampaknya Islam kepada umat ini tidak bisa lepas dari ini, dari sifat azizun alim, azizun alim. Sangat pedulinya panjenengan dengan Rasul kepada umat itu, menyelamatkan. Kemudian beban-beban yang berat seperti itu bisa, Masya Allah, bisa dipikul. Karena itu kekuatan yang tidak tampak lagi. Masya Allah. Tugas saya sebetulnya di sini adalah menguatkan, merajut hati-hati kita untuk menjadi satu. Makanya saya ingin mengajak antum kembali. Salah satu yang tidak tampak oleh mata adalah nilai sejarah, latar belakang dari semua peristiwa. Itu tidak tampak oleh mata, tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi harga, menjadi menaikkan harga yang luar biasa. Maka kita berpikir sampai seperti ini. Dalam melakukan sesuatu juga harus penuh hati. Ya, termasuk latar belakang itu bagian penting dalam menolak sesuatu kita akan melangkah ke depan. Setiap langkah itu ada pijakan dari satu memijak dari belakang, satu melangkah ke depan. Pijakan itu penting. Makanya kalau kita lihat sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mundur lagi, pijakannya kepada Rasul baru loncat pergi
memerangi salib dan menang. Hanya dengan cara mengingatkan kembali tumpuannya kepada baginda Rasul, kemudian melakukan loncatan yang luar biasa memenangkan salib juga. Dan semua mengakui bukan menang fisik tetapi menang peradaban. Orang baru mengakui bagaimana tingginya peradaban Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak ada yang caci, tidak ada. Bahkan orang Kristen pun ini lebih bagus daripada Khawarij. Pengikut setia bisa begini luar biasa, musuh pun mengaku. Karena dia berpijak balik kepada baginda Rasul, kemudian melakukan loncatan yang luar biasa. Bukankah kalau dulu waktu SD saya loncat jauh itu kan suruh ke belakang itu ambil stang, loncat akhirnya. Jadi kita tadinya akan melakukan loncatan yang besar, maka coba kita balik sedikit, kemudian kita loncatan. Tantangan kita banyak, kata Pak Ali. Tapi coba balik. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Paradigma berpikir ini kita harus hadir. Sedikit para saudara-saudara sekalian, karena ini yang saya kalau ngomong memang ngapunten nih, apa yang ingin saya sampaikan, semoga ada manfaat. Kita tahu sejarah sebelum ini ada semua dulu, ya. Sebelum itu ada semua dulu. Pak Ali itu sebelum berapa Ali juga masih motornya kereta, gajinya untuk makan dan bayar kontrakan saja mungkin pas gimana. Sering disebut besar, tolong doakan. Kita bisa membangun pesantren elit, tapi untuk kamu alim, tolong doakan. Kalau saya lihat doanya memang mungkin nggak bisa lah. Tapi saya yakin beliau berkata begitu karena Allah yang menggerakkan. Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Kalian itu tidak berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Maka saya aminkan, amin dengan sepenuh hati. Padahal secara akal nggak mungkin. Nggak punya apa-apa, bukan anaknya orang kaya, juga orang bukan ulama fakih, menurut saya lebih pandai. Jadi, tapi itu saya lihat di belakang itu Allah yang bergerak. Amin, amin. Saya bergerak. Ya, kata-kata elit itu juga berbeda. Persepsinya Pak Ali dengan persepsi saya berbeda. Mungkin Pak Ali elit itu karena di Madura pesantren itu ala kadarnya bangunannya, maka elit berarti bangunan yang bagus. Nah, wujudnya ini elit. Biasanya di pesantren Madura dan Jawa juga begitu lah ya. Jadi makannya juga ala kadarnya, manajemennya ala kadarnya, apa-apanya ala kadarnya, maka dibuat manajemen yang bagus, makanan yang bergizi, fasilitas yang leks, elit. Bagus karena memang Allah juga al-Tahir. Izah Islam itu juga Tahir. Mungkin benak saya tidak begitu karena saya mengalami mondok yang seperti itu juga nggak kalah nikmatnya dengan mondok yang seperti ini. Makan dengan nasi petis itu juga nggak kalah nikmatnya dengan makan dengan sate. Saya mengalami tidur yang beralaskan lantai, tidak ada lembar karpet pun, itu saya lebih nyaman kadang-kadang waktu itu dibanding di atas keringat. Saya ngalami, jadi itu bukan dorongan bagi saya, elit itu bukan begitu menurut saya. Tapi beliau begitu persepsinya, bagus, itu juga bagus. Jadi saya ingin menggambarkan satu kata saja yang dohirnya sama elit, tapi di balik itu ada berbeda. Beliau mewujudkan dengan begini. Saya waktu itu elit itu apa itu belum saya sampaikan. Insya Allah sampaikan ada waktunya kayak begini. Biar nanti diwujudkan dengan semua gitu. Mau nggak yang bisa sampaikan? Ada waktunya. Ada. Ya, satu kata elit saja beliau mengatakan kan wujudnya ini kelihatan bisa lihat juga, masya Allah. Nah, alit juga berbeda.
saya juga punya persepsi sendiri. Jadi satu kata bagiannya sama, dilontarkan oleh orang berbeda, berbeda kekuatannya, berbeda katanya karena di benaknya apa jawabannya apa. Ya, kalau tadi Pak Ali begitu, maka saya benar waktu itu elit itu bayangan saya pasukan elit itu adalah pasukan yang punya kemampuan khusus menyelesaikan masalah-masalah khusus, punya kapasitas khusus, berdaya guna khusus. Nah itu pasukan elit. Bayangan saya begitu. Maka komunitas elit, pesantren komunitas elit itu komunitas yang luar biasa yang akan berdaya guna khusus istimewa. Dan benak saya para saudara-saudara sekalian, semoga ada manfaatnya karena ini untuk melontarkan sejarahnya begitu. Benak saya elit itu ya itu komunitas elit itu adalah komunitas baginda Rasul. Madinah, ya, komunitas Madinah itulah elit. Kalau luar biasa, yang pecah-pecah jadi bersatu, Khazraj Aus yang bermusuhan jadi bersaudara, yang terpuruk menjadi munawwarah, Yasrib yang terpuruk menjadi munawwarah, yang tadinya tidak diperhitungkan jadi diperhitungkan. Hanya ingin saya sampaikan ini biar semoga ini menjadi bahan untuk terus berkembang. Jadi bayangan saya elit itu begitu. Komunitas pesantren elit itu adalah pesantren yang punya daya guna, daya fungsi seperti ini. Kalau kita lihat itu ada 3 komponen, saudara-saudara sekalian. Ya, ada 3 komponen. Bisa dilihat di surat Al-Hasyr. Pertama, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Pertama adalah orang-orang muhajir yang dia keluar dari Mekah, dikeluarkan, ada yang diusir, ada yang ini, meninggalkan seluruhnya semata-mata untuk mendapatkan fadilah Allah, karunia Allah dan keridhaan Allah. Maka komunitas di sini ada yang muhajir, hijrah dari kasih serta banyak hijrah dari ya saya sebutkan banyak orang-orang yang hijrah di sini karena rata-rata sudah berpengalaman banyak Pak Abi hijrah. Semata-mata untuk mencari fadilah Allah dan keridhaan Allah, untuk menolong Allah dan Rasulullah mulai kaum muslimin di orang-orang ini ada. Kemudian ada walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna hajatan mimma wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yubashshirna nafsahu. Jadi yang kedua adalah golongan Ansor. Ya, golongan Ansor yang luar biasa, beliau menyediakan rumahnya, sebagian hartanya untuk mensupport saudara-saudara yang muhajir yang belum punya rumah, yang belum punya tempat tinggal, belum punya harta, disupport menjadi keluarga yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Kalau karena di muhajir Ansor bersatu menjadi suatu paduan yang sangat luar biasa. Yang tidak kalah penting adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan generasi-generasi datang seterusnya kemudian dia berdoakan saudara-saudaranya dan satu titik, tidak ada hil, tidak ada kemanggilan, kedongkelan, kedengkian kepada saudara-saudaranya yang beriman. Terus terang saudara-saudara sekalian, sejak saya di Batu, sesuatu sangat memprihatinkan hati saya karena perpecahan umat. Terus terang, sejak saya di Batu, itu yang saya sering menangis kalau melihat umat Islam itu pernah dengan saudaranya sendiri. Saya menangis ketika perang Syria, perang saudara dengan saudara. Dan itu fenomena yang ada Islam itu begitu. Itu luar biasa. Saya berusaha waktu masih ada mudakarah doa di support oleh Jimmy. Saya undang yang datang cuma berapa orang.
ingin gimana kita menyatu, kita menyatu. Musuh kita bukan saudara kita, musuh kita itu yang memerangi kita, kita menyatu. Tapi itu tidak banyak yang nyambung. Setiap kelompok pun logis bagaimana kehidupan. Setiap kelompok itu membanggakan dirinya, bahkan sering lantai-lantai orang lain, kelompok lain. Dan itu salah satu keunggulan kita. Kumpul adalah kita yang suka bermusuh-musuhan. Yang saya tahu, yang saya maksudkan tugas khusus tadi itu dorongan semoga ini akan menjadi sesuatu yang bisa memanfaatkan segala kelompok, bisa mempersaudarakan umat, jadi menjadi satu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Panjenengan ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada dari sama kita Muslim. Maka kita adalah kal jasadil wahid, kita bersatu di sini. Maka kalau kita lihat sejarah, pertama dibuat masjid, 4 untuk menyalurkan silaturahmi. Kemudian ta'ahi baina sahabat, persaudaraan antara sahabat. Bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajir? Luar biasa itu. Salah satu contoh, misalnya Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda. Ini karakternya berbeda banget. Salman Al-Farisi itu orangnya cendekiawan, pemikir, ya, yang memang orang Persia, ya, orang Persia itu filosof gitu, kan? Jadi luar biasa, pemikirannya luar biasa. Abu Darda ini sufi, banyak ibadahnya. Sampai puasa terus-terusan, yang mulai terus-terusan. Ini Abu Darda. Kalau Anda yang teliti, hadis Abu Darda tentang kaya begitu bila amal. Memang kecenderungannya itu luar biasa ibadahnya. Ya. Dari orang yang mikirnya luar biasa, disaudarakan dengan orang yang mikirnya luar biasa. Kok bisa bersatu? Bisa, karena ikatan iman. Kita juga begitu dari pesantren dengan tradisional, dengan misalnya ada yang dari Pulau dan sebagainya, itu agak berbeda pendekatannya, tapi kok bisa? Karena ikatan iman. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, ini ahli pikir dengan ahli pikir bersatu. Kemudian contoh yang saya ingat, ya, seperti Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi. Abdurrahman bin Auf itu pedagang tulen, bisnismen luar biasa. Sa'ad bin Abi petani. Mesti karakternya berbeda, baca petani dan pedagang. Orang yang sangat proaktif dengan orang lain yang ya nunggu panen, ya, nunggu hujan, ya. Itu berbeda sangat. Tapi bisa bersatu karena ikatan iman. Saya berharap kita tuh begitu. Walaupun ada yang dari mana, berbeda, tetapi kita satu di sini dalam memberikan dakwah, dalam mengajarkan Al-Quran, dalam menggiring anak didik kita untuk mengenal Allah, untuk meniti jalan yang diridhoi Allah. Harapan itu jadi ada Ansor, ada Muhajir, tidak bersatu di sini. Tidak cukup dari itu, Pak, tapi harus ada generasi yang tumbuh dari sini. Maka alhamdulillah saya dengar dari Pak Ali di antara ustaz-ustaz yang menikah. Ada beberapa, sudah banyak Pak yang menikah antara di sini, ya. Nah, ini tumbuh dari generasi yang sudah banyak dan akan terus akan banyak, ya. Amin. Insyaallah. Jadi ada generasi setelah itu, kemudian generasi ini saling mendoakan dan menghargai generasi yang terdahulu. Ya. Generasi yang cerdas ini generasi yang mengutuk, mencaci generasi-generasi terdahulu. Ingat, peradaban itu bagaikan susunan piramid itu. Jadi antara
memutuskan rantai-rantai merompak. Jadi terus generasi demi generasi. Sebaik-baik kita tetap baik sahabat, karena baiknya kita dari sahabat. Bukankah orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, ya? Jadi sebanyak amal kita tetap kalah dengan para sahabat, karena kita dapat dari para sahabat. Mereka selalu teralih oleh amal kita, ya? Tetap generasi yang lalu adalah generasi yang lebih baik daripada kita. Itulah yang dikatakan Rasul. Generasi Rasul adalah generasi terbaik. Kemudian seterusnya. Itu kan berarti terus kita harus lebih jelek kita. Pokoknya sebaik-baik kita tetap lebih baik dari dulu. Ya, karena kita baik karena lantaran beliau-beliau itu. Kalau kita berbuat baik maka beliau-beliau pun dapat dari yang kebaikan ajaran itu mengalir ke beliau. Alhamdulillah. Jadi ada generasi yang mendoakan generasi berikutnya, menghargai para ulama. Inilah yang mereka muhafadah ala Islam, menghargai, menguri-uri bahasa jalan. Apa itu melestarikan, menjaga kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang terdahulu. Kemudian mengambil sesuatu yang baru dan baik. Terus selalu menghilangkan hil, ya, belajar ibu bagi tadi nama, ya. Jadi selalu berdoa untuk tidak ada rasa tidak enak, saudara, tidak ada kebencian, tidak ada hasut, tidak ada yang lain. Ini insya Allah generasi yang semacam inilah generasi yang akan bisa menyambut Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar ini sudah ya hampir dekat, ya. Dekatnya itu entah satu generasi, entah dua generasi, bermuamalah. Saya juga berangkat. Tapi kita harus mempersiapkan orang-orang yang bisa menyambut Al-Mahdi Al-Muntazar sebagai pemimpin yang menyatukan umat Islam seluruhnya. Kalau nggak disiapkan, orang itu bukan dari orang ini, nggak mau nanti dia. Itu jadi kesesatan. Alhamdulillah rahimahullah. Ya Al-Mahdi Al-Muntazar hak kita. Dan itu sudah dikatakan oleh baginda Rasul dalam hadis-hadis. Cuma nanti kalau ada apakah kita tasdik atau tidak itu jadi masalah. Anak-anak kita tasdik atau tidak itu jadi masalah. Makanya caranya mari kita buat orang itu bisa setiap mukmin adalah saudara. Betul mukminin ikhwan. Setiap mukmin adalah saudara. Mengikis perbedaan-perbedaan, ya, kelompok-kelompok dan sebagainya ini mengikis. Mukmin yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara. Alhamdulillah, itu harapan saya. Saya berdoa elit itu seperti itu, ya. Komunitas yang saling sayang. Awal di ibadah rofihi kajajalah, saling sayangnya, saling kasihnya, saling cintanya itu seperti jasad yang satu. Alhamdulillah, ikhlas kita wujudkan komunitas kita ini menjadi komunitas yang saling mencintai, saling menyayangi, bagikan satu tubuh, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Dan kita tularkan kepada anak-anak kita, anak didik kita. Kita tularkan. Jangan ada kebencian di antara mukmin. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tanajashu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Mari kita tamatkan saling menghormati, saling menghargai. Terus persatuan itu harus kita wujudkan. Sampai insya Allah nanti disatukan dalam panggil sama, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar. Waktunya hampir habis. Jadi mohon kalau ada yang mau bertanya, mohon maaf saya kalau bincangnya loncat-loncat karena ya berdasarkan apa yang ada di dada saya. Kalau ada yang mau bertanya,
ustaznya? Ustaz tulis. Oke. Ustaznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi penutupan terakhir itu agak menarik. Mungkin realita yang selama ini kita hadapi dalam dunia pendidikan, khususnya pesantren, itu seakan-akan kalimat ini di luar pendidikan. Istilahnya ketika ada guru marah, itu marahnya memang karena untuk mendidik. Ketika ada guru mukulnya itu karena mendidik, dan itu karena sayang terhadap muridnya. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu kurang sesuai atau memang ya layaknya seperti itu? Mohon penjelasan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maha pendidik adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu mendidik, ada nikmat, ada bala, ya. Ada ajrun, ada adab, ada iqab, ya, ada hukuman, juga ada pahala, ada ibadah, ada nikmat yang menyenangkan, ada bala yang menyakitkan, kemauan nafsu juga. Itu semua dalam rangka mendidik. Baginda Rasul juga begitu. Contoh teladan yang sempurna adalah baginda Rasul. Itu mendidik para sahabatnya. Itu kadang, masya Allah, tidak ada seorang sahabat yang tidak merasakan kasih sayang baginda Rasul. Kalau mereka merasa sangat dekat, merasa paling yang disayang, paling yang disayang, paling dekat, karena beliau menjaga itu luar biasa. Kasih sayang yang mudah, tanpa pamrih, tanpa diminta, empati bila perlu. Tapi kalau kita bahasa misalnya tapi semuanya misalnya kan Ka'ab bin Malik, ya, yang di dalam perang apa? Perang Tabuk, ya. Itu sampai didiamkan, salam saja, ngomong masih diam, ya. Sampai bukan sehari dua hari, kalau mau mendekat supaya disapa, supaya tersenyum, enggak mau. Salam enggak dijawab, stres. Sahabat-sahabat juga begitu. Itu hukuman. Tapi apakah karena kebencian? Sama sekali tidak. Ingin menyelamatkan 40 hari sampai 50 hari baru putus dari Allah. Sampai istrinya disuruh tidak menghubungi dia dan sebagainya. Itu luar biasa, hukumannya luar biasa. Tapi di tengah itu banyak tawaran dari orang yang sanggup dan sebagainya. Tapi beliau kokoh dengan melakukan pembebasan kepada mereka yang diterima bisa dilakukan. Itu bagian dari sanksi. Apakah Rasulullah menjalankan Ka'ab ini karena benci? Tidak, karena mantul tidak, karena sayangnya beliau supaya dia selamat, tidak mengabaikan jihad sampai Allah memutuskan. Itu juga tentang FD, ya, dusta-dustaan, ya. Itu juga banyak beliau memproses. Begitu juga dengan hal sahabat-sahabat kali beliau memproses walaupun Nabi bersama beliau dan sebagainya. Itu semua beliau lakukan, kelihatannya kejam, tetapi itu semata-mata karena ingin menyelamatkan. Jadi kalau guru memarahi, marahnya cinta, maka marah karena cinta itu akan terdapat kebaikan. Menurut saya pernah diceritakan adik Ihya dunia beliau itu adalah Sayyid Muhammad Al-Mahdi. Pernah sampai gemesnya, sampai ini sama
muridnya itu saya lupa nama orang mati, digigit sampai mau lepas. Kalau sekarang pasti di Komnas ada ya, digigit sampai mau copot. Ada yang dipukul sampai pingsan. Di mana ada yang dipukul? Saya lupa saya namanya, beliau benar tidak. Tapi waktu itu dia cerita, kalau saya nggak dipukul oleh beliau, saya nggak hafal Quran. Dipukul, kemudian dibawa ke rumah sakit, ditungguin sama saya Muhammad sendiri, terus sampai beliau nunggu sampai sembuh. Setelah itu kata beliau, katanya dipukul ini, hafal Quran. Pukulan ikhlas saja ya, bukan karena makal, bukan. Tapi kita kadang-kadang makamnya belum seperti itu. Kadang-kadang belum ikhlas, masih makal. Jangan, kalau seperti itu ya pakai etika-etikanya. Kalau sudah ikhlas itu luapannya itu memang minallah. Ya, nggak bisa ditahan. Itu bagi gerakan dari Allah sampai sini. Mohon maaf, ini bukan untuk dicontoh ya, karena kita makamnya belum seperti itu ya, belum menjadi contoh. Tapi marah atas dasar ingin kebaikan ya, ini kita Islam untuk kebaikan anak didik kita, itu insya Allah bagian dari tarbiyah. Nah, cuma tata caranya, etikanya dan sebagainya, insya Allah pakai dan yang digunakan oleh syariat. Bisa dipahami Ustaz di sini. Terima kasih Ustaz Fathur Rahman. Ada satu pertanyaan. Saya terlahir dari keluarga Muhammadiyah, tapi dalam kehidupan saya sering tinggal bersama teman-teman orang NU. Ketika saya amati dan saya lihat orang yang ini lebih sering bersolawat kepada Rasulullah daripada orang Muhammadiyah. Kalau itu nggak tahu profilnya seperti apa. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana mensikapi itu? Karena man shalla alayya sholatan, man shalla alayya asyran hina yumsi wa hina yusbiha atau syafaat yaumil. Jadi saya yang bersolat kepada Rasulullah maka dia akan mendapatkan syafaat. Kemudian saya ingin mencoba untuk menghadirkan, apakah perlu kita menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita seperti kita menghadirkan Allah, dan dalam aspek-aspek apa saja kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu saudara, semua ahli saudara jemaah. Bapak saya orang Masudi, aktif Masudi. Muhammadiyah dididik banyak Islam muncul nasir. Ibu saya ketua Muslimat NU. Yang heran saya, waktu Aisyah pendidikan TK di tempat saya, guru pertamanya ibu saya, padahal ketua Muslimat itu. Jadi guru TK besar hafal Aisyah, karena jiwanya ini Islam, mengajarkan Al-Quran, apa bedanya? Kan udah Muhammadiyah. TPA, TK kan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membaca. Jadi sekat-sekat kelompok itu ini tentang masalah latar belakang ya. Jadi insya Allah kalau kita tetap bersaudara. Nah, tentang sholawat tadi ya, sholawat memang kita diperintahkan bahkan pagi subuh dan pagi dia inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat ini luar biasa, khususnya Allah dan malaikat mencontohi bersolawat. Maka ayo kita sholawat. Kalau sholawat satu maka Allah memberi sholawat 10 malaikat
sembuh dan sebagainya. Dapat mendapatkan syafaat. Sampai yang paling banyak bersalawat kepadaku maka dia aulan nasibi, yang paling dekat dengan. Artinya semakin banyak bersalawat semakin bagus. Ya, semakin banyak bersalawat semakin bagus. Sedangkan kaifiahnya gimana itu ada yang maksud, ada yang belum maksud. Ya. Ada yang artinya itu dicontohkan oleh Rasul, tapi ada yang lafaznya tidak dicontohkan oleh Rasul, tetapi maknanya itu salawat. Ya, banyak ubah-ubah salawat. Bukan beda itu, bukan beda. Ya. Bukan beda. Kemudian bagaimana kita mengharikan Rasul, apakah di setiap jam? Iya. Faqul i'malu fasayarallahu wa rasul. Beramallah kalian maka Allah melihatmu dan Rasulnya juga melihat. Jadi ketika kita seperti ini, buatlah ketika Rasulullah melihat kita ini tersenyum. Engkaulah umatku yang meneruskan perjuangan. Engkaulah bagian umatku yang mewarisi ilmu dan sebagainya. Bagi Rasul. Sampai kalau bisa mimpi-mimpi dengan Rasul. Sampai kalau bisa begitu. Pertama diupayakan menghadirkan. Sampai nanti mimpi dengan Rasul. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang mimpi ketemu aku di waktu tidur, maka sungguh dia telah bertemu kepadaku. Karena fa'inna syaitan itu tidak bisa mimpo, ya, bisa menyerupai aku, tidak bisa kata Rasul. Nah, belum mimpi Rasul dikuatkan kecintaan kepada baginda Rasul. Hadirkan, ya, Allah dan Rasul yang melihat. Kalau malu fasada Allah wa Rasul. Beramal kalian, Allah dan Rasulnya melihat. InsyaAllah. Dan memang benar ya, biasanya kan tu'radu a'mali ummati tu'radu alaiya, ditampakkan kepada amal-amal. Kita membaca salawat di dalam hadis saja sampai bisa dilihat di Sahih Muslim, dilihat Sahih dan sebagainya, dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasul. Ya. Dijawab. Jadi Allah mengembalikan ruhmu untuk menjawab. Dia bisa dilihat sampai dia disebut. Berhasil diambil rahimahullah. Ya, janganlah karena kebiasaan kita menghalangi kebenaran. Ya. Jadi walaupun kita terlahir dari Muhammadiyah yang kurang salawat, jangan sampai kita mau bikin salawat dan takut Muhammadiyahnya kayaknya. Ya, itu tetap bagus, semakin banyak semakin bagus. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah pagi ini. Nah, mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi jam 3 katanya beliau sholat asar jamaah di sini. Ya, kita mempersatukan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit Allah memberi manfaat. Semoga kita semua menjadi komunitas yang ruhama bainahum, saling kasih sayang, saling cinta, saling satu padu seperti kaljasadillah atau kalbunyan, satu bangunan yang kokoh, saling mencintai, saling bercinta kepada Allah. Semoga Allah meridhai kita. Alhamdulillah, marilah kita akhiri majelis ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah meridhai kita, memberi kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah, memberi kebahagiaan dunia akhirat, memberi hidayah taufik sampai kita menghadap kepada Allah saat keadaan husnul khatimah. Hadirin mana dunia salih hasil barakah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, alhamdulillah min jalali wa fi'amu syaitan. Allahumma ya Allah, laka hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh. Laka hamdu hatta tarda wa laka hamdu idza radita wa laka hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa al-Khatib ma sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومن عليه. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم يا الله الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى الجنه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب ما يقربنا الى حبك. اللهم حبب الينا الايمان وجدده بقلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير اعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله يوم نلقاك يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا المصائب ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا صعبنا على من ضل وصلنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وارزقنا الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستدل. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf dan segala kekhilafan kekurangan. Semoga Allah memberkati kita, merahmati kita, mempersatukan kita dalam ikatan iman, cinta kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.